Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Selamat mempersiapkan pekan suci. Tema renungan kita hari ini fokus kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah kita awali dengan membaca dari Injil Markus bab 12 ayat 38, 28b sampai dengan 34. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang Esa, kasihlah Dia dengan segenap jiwamu. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat terkasih, Injil Markus di atas sudah menegaskan perintah Tuhan yang paling utama kepada kita umatnya. Yang pertama, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah utama yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada suatu hari, seorang anak yang rajin ke gereja setelah pulang dari kegiatan gereja menemui ayahnya dan berkata bahwa dia tidak mau ke gereja lagi. Sang ayah dengan sabar bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu tidak mau ke gereja lagi, anakku?" Lalu anaknya menjawab bahwa di gereja tadi dia melihat banyak orang yang kelihatan rohani dan aktif di gereja, tapi saat di gereja asik dengan HP-nya, sementara yang lain sibuk membicarakan kejelekan orang lain. Sang ayah berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan, anakku. Setelah itu, terserah keputusan kamu." "Apa itu, ayah?" Sang ayah berkata, "Nanti malam saat acara di gereja, bawalah sebuah lilin menyala, lalu berkelilinglah di gereja. Jangan berhenti dan jangan sampai apinya padam. Setelah selesai, temuilah ayah lagi." Malam itu sang anak pergi ke gereja yang sedang ada kegiatan diikuti banyak orang. Lalu ia menyalakan lilin dan mulai berkeliling gereja tanpa berhenti dan berusaha keras menutupi api lilin tersebut dengan tangan kirinya, supaya apinya tidak padam. Sesampai di rumah, ayahnya bertanya, "Bagaimana anakku, kamu sudah berhasil membawa lilin menyala berkeliling gereja?" "Sudah, ayah," jawab anak itu. "Apakah lilinnya sempat padam?" "Tidak, ayah." "Apakah di gereja engkau melihat orang-orang yang bermain HP?" "Wah, saya tidak tahu, ayah, karena pandangan saya hanya tertuju pada lilin ini," jawab si anak. "Baiklah, apakah di gereja tadi engkau mendengar orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain?" tanya sang ayah lagi. "Wah, saya tidak dengar, karena saya hanya konsentrasi menjaga lilin yang menyala supaya tidak padam, ayah." Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, "Begitulah hidup kita, anakku. Jikalau kamu fokus kepada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu hanya menilai kualitas orang lain, membuatmu lupa akan talenta dirimu." Marilah, sahabat terkasih, kita senantiasa memfokuskan diri kita, mengasihi Tuhan Allah kita,
dengan segenap hati dan akal budi kita dalam beribadah, dalam bekerja, dan dalam segenap aktivitas kita, serta untuk terus-menerus berbenah menjadi lebih positif. Semoga kita menjadi lebih baik dan memberi manfaat untuk keluarga dan sesama kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah menghayati dan mengamalkan hukum cinta kasih lewat mencintai saudara-saudara kita yang berbuat jahat kepada kita? Marilah sahabat, mencintai Tuhan baru akan mempunyai arti kalau kita bisa mewujudkan cinta itu lewat saudara-saudara kita, secara khusus kepada mereka yang selalu menyakiti kita. Mungkin hal itu terasa berat, tetapi kalau kita jalankan itu bersama Kristus yang sudah disalibkan, dan dari salib Dia mengampuni mereka yang bersalah kepadanya, pasti kita pun akan berhasil. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan kita, agar kita senantiasa mengasihi Tuhan dan sanggup melayani sesama, secara khusus mereka yang menyakiti kita. Dengan demikian, kita pun sanggup mewujudkan hukum cinta kasih itu lewat saudara-saudara kita. Amin. Berkah dalam.